Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang penggunaan terapi zikir untuk mereduksi gangguan pola tidur atau insomnia di lansia selama pandemi COVID-19. Sebelumnya, kami dari kelompok 2, saya Ladlo Varian, Dinsul dan saya NIM 111. Baik, materi akan dipaparkan oleh rekan NIM 111. Baik, materi Baik, yang pertama yaitu pengertian dari insomnia itu sendiri. Nah, insomnia ini merupakan gangguan pola tidur yang mana seseorang tidak memiliki kualitas tidur yang baik walaupun sudah tidur dengan waktu yang sangat lama. Nah, biasanya orang normal lainnya ketika tidur itu kan ketika bangun maksudnya itu kan lebih fresh, lebih bersemangat. Tapi berbeda halnya dengan orang yang mengalami insomnia. Dia tuh lebih ketika bangun tidur itu dia lebih mengalami rasa lelah, terus nggak kurang semangat seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor insomnia. Nah, faktor-faktor insomnia ini ada 6. Yang pertama yaitu faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini terjadi karena adanya stres, lalu adanya kegagalan, adanya kabar buruk. Lalu selanjutnya faktor problem psikiatri, yang mana kita tahu akhir-akhir ini semakin bertambahnya tahun orang diminta untuk lebih berlomba-lomba untuk menjadi yang lebih baik. Nah, tanpa memikirkan kondisi dalam mencapai hal tersebut. Nah, makanya itu banyak sekali problem-problem psikologis yang dialami di kehidupan sehari-hari menjadi salah satu faktor di gangguan insomnia itu sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu faktor fisik. Nah, faktor fisik ini berupa sakit fisik yang mana terjadi dikarenakan metabolisme dan kinerja tubuh penderita sakit fisik ini tidak seperti orang normal lainnya, sehingga memunculkan ketidaknyamanan ketika tidur. Nah, salah satu sakit fisiknya itu berupa asma seperti itu. Lalu yang keempat yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini juga memberikan pengaruh seseorang mengalami insomnia. Nah, ketika seseorang berada di tempat yang bersih dan hening, itu lebih memiliki kualitas tidur yang lebih baik dibandingkan orang yang berada di tempat yang kotor dan bising seperti itu. Lalu yang kelima, faktor gaya hidup. Nah, gaya hidup yang kurang sehat ini juga memiliki faktor membuat seseorang mengalami insomnia, seperti makan makanan yang kurang sehat, mengkonsumsi kopi, alkohol, rokok, obat penurun berat badan, dan jadwal kegiatan yang kurang teratur, seperti itu. Lalu yang keenam, faktor tidur siang terlalu lama. Nah, sebenarnya tidur siang itu baik jika dilakukan dengan cukup gitu ya. Tapi kalau tidur siang yang terlalu lama itu dapat mempengaruhi tubuh dalam menyalurkan energi yang mana ketika siang hari itu seharusnya tubuh bisa menyalurkan ke dalam aktivitas-aktivitas sehari-hari malah buat istirahat. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis insomnia. Jenis-jenis insomnia ini ada 3, yaitu inisial insomnia, intermittent insomnia, dan insomnia terminal. Nah, inisial insomnia ini seseorang mengalami sulit untuk mulai tidur atau untuk memulai tidur itu membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 3 jam. Lalu baru bisa tidur. Nah, biasanya jenis insomnia ini dialami oleh anak-anak muda. Lalu yang kedua yaitu intermittent insomnia. Nah, ini tuh penderita itu mudah tidur, tapi juga mudah untuk bangun. Nah, rentan waktunya itu antara 2 hingga 3 jam setelah tidur. Nah, hal ini tuh terjadi secara berulang-ulang. Lalu yang terakhir itu insomnia terminal, di mana seseorang itu mudah untuk tidur, tapi di pagi yang
sangat pagi di dini hari itu mereka udah bangun gitu. Dan setelah bangun mereka itu tidak bisa tidur. Nah, berbeda dengan yang dua jenis yang di atas, itu kan setelah bangun mereka masih bisa tidur. Tapi yang insomnia terminal ini, mereka ketika sudah bangun, mereka tidak bisa tidur lagi, seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu tipe-tipe insomnia. Nah, ini tuh ada insomnia sementara, ada insomnia jangka pendek, dan juga ada insomnia kronis. Nah, insomnia sementara ini hanya terjadi beberapa malam saja, yang mana terjadi karena seseorang baru saja mengalami permasalahan sehingga mengganggu pola tidurnya. Nah, tipe insomnia sementara ini penderitanya itu bisa mengobatinya secara sendiri karena ketika masalah yang dialami udah selesai, pola tidur yang pola tidurnya itu menjadi normal lagi kayak gitu. Nah, selanjutnya insomnia jangka pendek. Nah, ini terjadi antara 2 hingga 3 minggu. Nah, ini tuh biasanya banyak dialami oleh orang yang mengalami stres. Nah, maka dari itu untuk menangani tipe insomnia ini tuh dibutuhkan profesional yang mana pada tipe ini biasanya orang-orang penderitanya itu rentan untuk terkena penyakit berat seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu insomnia kronis. Nah, ini tuh udah dialami dalam kurun waktu yang lebih lama dibandingkan dua tipe yang di atas, yaitu 1 bulan atau lebih. Nah, itu biasanya dialami oleh orang yang mengalami depresi dan penyakit fisik yang sangat mengganggu. Lalu untuk penanganannya itu dibutuhkan dokter dan juga terapi untuk menangani insomnia tipe kronis ini. Lalu selanjutnya ada beberapa dampak insomnia bagi kesehatan, yaitu gangguan fungsi mental, stres, depresi, sakit kepala, penyakit jantung, kecelakaan, kematian dini, kecenderungan untuk bunuh diri, darah tinggi, penyakit kronis, perilaku aneh saat tidur, dan gangguan pendengaran. Nah, selanjutnya, lalu alternatif solusi penyembuhan gangguan insomnia ini tuh apa aja sih? Nah, sebenarnya itu udah ada beberapa metode pengobatan yang sudah pernah digunakan. Misalnya metode farmakologis, non-farmakologis, dan sebagian besar pengidap insomnia ini mengkonsumsi obat-obatan untuk mengatasi masalah tidurnya. Namun, dari beberapa metode yang sudah saya sebutkan dari farmakologis, non-farmakologis, dan obat-obatan ini, ternyata memiliki beberapa efek negatif bagi tubuh jika dikonsumsi dalam jangka waktu lama. Bahkan bisa membahayakan tubuh juga. Nah, maka dari itu, terdapat metode lain yang dapat digunakan untuk mengurangi gangguan pola tidur atau insomnia, yaitu dengan mengingat asma Allah serta menyebut asma-asma Allah secara berulang. Nah, terapi ini bisa disebut dengan terapi zikir. Nah, lalu kenapa kita menggunakan terapi zikir untuk mengurangi gangguan insomnia yang dialami oleh lansia ini? Yaitu karena terapi zikir ini tuh bisa menurunkan kecemasan, lalu memberikan tenangan jiwa. Nah, hal ini dikarenakan terapi zikir ini melibatkan faktor keyakinan pasien yang dapat menciptakan suatu kondisi psikologis yang dapat membantu seseorang mencapai kesejahteraan hidup. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu terapi zikir. Nah, salah satu usaha untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta adalah melalui zikir. Zikir memiliki daya relaksasi yang dapat mengurangi ketegangan atau kecemasan dan mendatangkan ketenangan jiwa. Zikir merupakan suatu perbuatan mengingat, menyebut, mengerti, menjaga dalam bentuk-bentuk ucapan lisan, gerakan hati, atau gerakan anggota badan yang mengandung arti pujian, rasa syukur, dan doa dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya untuk memperoleh ketentraman batin atau mendekatkan diri kepada Allah dan agar memperoleh keselamatan serta terhindar dari siksa api neraka.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar lebih aku sukai dari semua yang terkena sinar matahari. Terapi zikir adalah serangkaian kegiatan untuk mengingat Allah SWT dengan cara mengistirahatkan pikiran dan membahasai lidah dengan ucapan-ucapan pujian kepada Allah SWT. Nah, terapi zikir jika dilakukan secara ikhlas dan teratur akan menjadikan meraih keberhasilan dan perilaku yang baik dan terpuji tersebut akan mencegah dan mengurangi dari berbagai gangguan jiwa. Baik, selanjutnya. Keutamaan zikir salah satunya ialah zikir sebagai penenang hati, yang mana sudah disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 28 yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu ada macam-macam zikir. Dalam hal ini, Dr. Kiai Haji Said Akhil Sirot dalam bukunya Tasawuf menyatakan ada 2 zikir. Yang pertama yaitu zikir bil lisan, yaitu mengucap sejumlah lafal yang dapat menggerakkan hati untuk mengingat Allah. Zikir dengan pola ini dapat dilakukan pada saat-saat tertentu dan tempat tertentu pula. Misalnya seperti berzikir di masjid setelah selesai sholat wajib atau sholat fardu. Yang kedua ada zikir bin qalbu, yaitu keterjagaan hati untuk selalu mengingat Allah. Zikir ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Tidak ada batasan ruang dan waktu. Para sufi lebih mengistimewakan zikir bin qalbu ini. Kenapa? Karena mengimplikasikannya yang hakiki. Meskipun demikian, orang yang berzikir dapat mencapai kesempurnaan apabila ia mampu berzikir dengan lisan sekaligus dengan hatinya. Selanjutnya, ada adab atau tata cara penggunaan terapi zikir. Yang pertama yaitu hendaknya mempunyai perasaan rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan berperasaan takut bahwa zikir kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada pada waktu berzikir hendaknya menghadapkan diri ke arah kiblat. Yang ketiga ada ditempatkan yang suci, yang kemudian memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah dilakukan, dan yang terakhir yaitu mengucapkan zikir tidak terlalu keras. Selanjutnya ada dinamika proses penyembuhan atas gangguan tidur tersebut. Terapi zikir ini dilakukan dengan berfokus pada penggunaan kalimat-kalimat zikir sebagai basis intervensi keislamannya untuk menenangkan diri seperti kalimat astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Setelah itu, barulah subjek disugesti untuk berfokus pada penyelesaian masalah dan membuang semua beban yang ada dengan memunculkan harapan-harapan yang ingin mereka capai. Secara keseluruhan, intervensi dan penelitian ini berlangsung sekitar 30 hingga 40 menit. Adapun gejala setelah penggunaan terapi zikir ini, yang pertama adalah gejala fisik, seperti tekanan darah menurun, mudah tidur, dan badan terasa segar. Yang kedua ada gejala psikologis yang meliputi emosi, pikiran, dan perilaku, seperti tidak mudah marah, perasaan tenang, rileks, dan santai, dan merasakan emosi positif. Selanjutnya. Nah, untuk kesimpulannya dari semua penjelasan yang tadi adalah orang tua yang memasuki lanjut usia atau yang bisa disebut dengan lansia merupakan salah satu bagian masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi untuk terkena virus COVID-19 ini dibandingkan dengan orang-orang yang usianya di bawahnya. Untuk menjaga hal tersebut, beberapa dari mereka hanya di rumah saja dan hanya keluar jika memang ada kepentingan atau keperluan. Namun ternyata hal ini memberikan pengaruh bagi lansia sendiri, salah satunya gangguan pola tidur atau insomnia. Melalui metode terapi zikir diharapkan dapat membantu lansia sehingga mengurangi kecemasan yang dimiliki serta meningkatkan ketenangan hati, sehingga dapat memperbaiki masalah pola tidur lansia selama pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan metode zikir juga melibatkan faktor keyakinan penderita
yang dapat memicu kondisi psikologis yang dapat membantu individu mencapai kesejahteraan hidup, seperti yang diungkapkan oleh Abraham Maslow bahwa kebutuhan tidur merupakan salah satu kebutuhan paling dasar manusia yang mana jika tidak terpenuhi maka akan mengalami kesulitan dan hambatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2 atas penjelasan dari penggunaan terapi zikir untuk mengatasi gangguan tidur atau insomnia pada lansia selama pandemi COVID-19. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.